terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhi kestabilan lereng maupun tanah. Proses terjadinya tanah longsor ada 3. Yang pertama, peningkatan pada beban lereng. Peningkatan beban pada lereng seperti akibatnya pembangunan bangunan jalan atau bendungan yang mengakibatkan kestabilan tanah menjadi lebih besar dan menyebabkan tanah longsor. Curah hujan yang deras dan berkepanjangan akan mengakibatkan tanah menjadi lembek dan akan bergerak menjadi longsor. Selain itu, hujan juga dapat menyebabkan air terperangkap dalam tanah dan bergerak menjadi longsor juga. Yang ketiga, ada gempa bumi. Gempa bumi juga dapat mengakibatkan pergesekan massa-massa tanah yang juga akan mengakibatkan longsor. Tahu maupun peretakan tanah yang akan membentuk tanah longsor. Setelah faktor-faktor tadi yang di atas yang sudah kita sebutkan, akan terjadi tanah atau batuan yang berada pada lereng atau bukit yang menjadi tidak stabil. Cara penyelamatan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya tanah longsor. A. Membuat perencanaan dan pemetaan. Membuat rencana dan pemetaan yang rata terhadap tanah longsor seperti daerah dengan kemiringan lereng yang curam dan tanah yang labil. B. Membuat sistem peringatan dini. Memasang alat ukur keterlambatan tanah, curah hujan atau getaran gempa bumi, dan membuat sistem peringatan dini agar masyarakat dapat mengambil tindakan evakuasi tepat waktu saat terjadinya tanah longsor. A. Menjauhi daerah terdampak. Atau zona bahaya dan menemukan tempat yang lebih aman, seperti tempat tinggi yang tidak terkena dampak tanah longsor. Sesudah terjadinya longsor. 1. Membantu korban bencana dengan cara memberikan bantuan medis dan makanan. 2. Membangun prosesi keamanan seperti membangun tebing dari beton agar tidak terulang longsor kembali. Apa saja dampak positif dan negatif tanah longsor? Dampak positif yaitu tanah longsor dapat membantu mengendalikan erosi tanah yang terjadi akibat pengisian oleh air. Contohnya yaitu karena material yang terbawa oleh longsoran dapat menutupi tanah yang kosong dan menambah ketebalan lapisan tanah. 3. Dampak negatif tanah longsor. Yang pertama, tanah longsor dapat merusak bangunan, jalanan, dan fasilitas infrastruktur lainnya. Yang kedua, tanah longsor dapat menghilangkan jiwa dan nyawa tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga, tanah longsor dapat merusak lingkungan dan ekosistem lokal. Cara mengatasi bencana alam tanah longsor. Yang pertama yaitu pencegahan. Pencegahan itu adalah merupakan hal yang paling utama dilakukan setelah terjadinya tanah longsor, yaitu beberapa cara seperti menghijaukan daerah rawan longsor, melakukan konservasi tanah, membangun sistem pengelolaan air yang baik.